Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi hebat, mari kita belajar manajemen perkantoran. Kali ini kita berada di fase F untuk kelas 12, konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dengan elemen pengelolaan sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Ibu Rina Oktaria SPD. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun capaian pembelajaran kita kali ini yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami peraturan ketenagakerjaan, menerapkan prosedur administrasi perencanaan, perekrutan, pengembangan, penghargaan, hubungan industrial, penilaian, serta pemberhentian pegawai. Ini merupakan capaian pembelajaran yang harus sama-sama kita lakukan dan kita capai. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita samakan persepsi dan pengertian kita bahwa sumber daya manusia atau SDM itu sama artinya dengan tenaga kerja. Atau biasa juga ada yang menyebut pegawai ataupun karyawan. Jadi sumber daya manusia itu sama pengertiannya dengan tenaga kerja, pekerja, karyawan maupun pegawai. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui tentunya mengenai pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Jadi, sekali lagi tenaga kerja itu artinya orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau produk maupun jasa. Adapun peraturan ketenagakerjaan ada dua, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan yang kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Undang-Undang Perpu Cipta Kerja atau disebut juga Undang-Undang Cipta Kerja 2023. Mengenai upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Aturan upah minimum terbaru terdapat di PP nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan PP pengupahan. Ada dua jenis upah minimum, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota, kita sebut dengan UMK. Kemudian yang kedua yaitu struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Sedangkan golongan jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Yang ketiga, upah lembur. Upah kerja lembur dihitung menggunakan upah sejam yang didasarkan pada upah sebulan. Upah sejam yaitu 1/173 kali upah sebulan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan upah lembur per jam diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021.
Selanjutnya, upah tidak masuk kerja dibayarkan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, apabila karyawan sakit. Selanjutnya, apabila karyawan perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid. Ketiga, karyawan tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan, menghitankan, atau membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, atau salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Selanjutnya, karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Kemudian, karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, contohnya haji atau umroh. Karyawan bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Karyawan melaksanakan hak istirahat, tugas serikat pekerja, atau persetujuan pengusaha. Kemudian, perjanjian kerja dan status karyawan. Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Jenis kontrak kerja dan status hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 81 Angka 12-18. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja tertulis antara karyawan dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang tidak dibatasi waktu untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Karyawan PKWT berstatus karyawan tetap atau permanen. Kemudian kita akan membahas mengenai perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 10, yaitu PKWT yang diadakan untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap, berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja didasarkan pada kehadiran. Status pekerja adalah pekerja lepas harian. Yang keempat yaitu perjanjian alih daya atau outsourcing, adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Perjanjian alih daya adalah kontrak tertulis yang diadakan pengusaha dengan perusahaan penyedia pekerja outsourcing berdasarkan kebutuhan penggunaan tenaga kerja untuk waktu tertentu. Waktu kerja dan waktu istirahat. Waktu kerja ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 81 Angka 23. Adapun hari kerja seminggu, apabila hari kerjanya 6 hari, maka dalam satu hari jam kerjanya yaitu 7 jam. Dan apabila hari kerjanya dalam seminggu 5 hari, maka jam kerjanya satu hari adalah 8 jam, sehingga satu minggu jumlahnya 40 jam. Selanjutnya,
Jam kerja dan jam lembur. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, bisa siang hari dan atau malam hari. Jam kerja menurut aturan ketenagakerjaan terbaru dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1 jam kerja tetap, 2 jam kerja paruh waktu, 3 jam kerja fleksibel, 4 jam kerja shift. Aturan lemburnya yang terbaru ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Istirahat dan cuti. Waktu istirahat diberikan di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah karyawan bekerja 4 jam terus-menerus dan tidak dihitung sebagai waktu kerja. Jadi apabila 4 jam karyawan sudah mengerjakan pekerjaan, maka mempunyai hak istirahat setengah jam. Kemudian jenis-jenis cuti. Yang pertama cuti tahunan, kemudian kedua cuti sakit, 3 cuti melahirkan, 4 cuti keguguran, 5 cuti haid, 6 cuti menjadi seorang ayah apabila istrinya baru melahirkan, 7 cuti haji ataupun umroh yaitu cuti ibadah, dan 8 cuti penting atau cuti karena alasan yang penting. Kemudian pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis-jenis PHK, yang pertama, PHK yang terjadi dengan sendirinya, contohnya meninggal dunia, usia pensiun, atau berakhirnya jangka waktu kerja. Yang kedua, PHK sukarela oleh karyawan, contohnya pengunduran diri dari karyawan tersebut. Dan yang ketiga, PHK oleh perusahaan, contohnya karena ada pelanggaran oleh karyawan ataupun perusahaan mengalami kebangkrutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.